Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lery Syarafi Hakim dengan NIM 119707084. Saya mahasiswa Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 4. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Matematika Teknik 2 yang diampu oleh Ibu Rina Mardiati. Nah, pada video ini akan membahas tentang metode Kramer. Ini saja. Nah, eh, metode Kramer yaitu metode matriks yang digunakan dalam menyelesaikan persamaan linear tiga variabel. Nah, sebenarnya gitu untuk menyelesaikan persamaan linear tiga variabel terdapat tiga cara. Nah, yang pertama itu ada metode Kramer sendiri, yaitu ada eliminasi Gauss dan ada eliminasi Gauss-Jordan. Nah, pada video ini hanya menjelaskan tentang metode Kramer. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan persamaan linear tiga variabel menggunakan metode Kramer, itu diperlukan nilai determinan A dan nilai determinan AI. Nah, maksudnya itu apa gitu nilai determinan A sama nilai determinan AI? Nah, kita langsung punya contoh ya. Nah, di sini kita mempunyai tiga variabel, tiga persamaan maksud saya, yaitu persamaan yang pertama yaitu X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan minus 5. Persamaan 2-nya itu 3X1 dan seterusnya. Persamaan 3 itu yang 2X1 dan seterusnya. Nah, apabila kita implementasikan atau kita tuliskan dari persamaan yang tadi gitu, persamaan 1, 2, 3 dalam bentuk matriks, akan seperti ini gitu. Nah, nilai-nilai yang kita implementasikan atau kita tuliskan dalam matriks yaitu nilai-nilai yang ada di depan, yaitu nilai-nilai koefisien yang ada di depan nilai-nilai si variabelnya. Seperti itu. Nah, ini kan X1 ya. X1 sebenarnya ada 1 di sini, namun karena tidak terlalu berpengaruh gitu, makanya tidak dituliskan. 1X1 ditambah 2X2 ditambah X3. Nah, setelah kita menuliskan gitu, ini bentuk matriksnya, kemudian kita membuat matriks lagi, itu kita menuliskan nilai-nilai si variabelnya. Nah, kemudian kita juga menuliskan hasil dari persamaan tersebut dalam bentuk matriks. Selanjutnya, karena untuk menyelesaikan persamaan linear tiga variabel menggunakan metode Kramer itu diperlukan nilai determinan A. Nah, maka kita akan mencari nilai determinan A dari yang matriks yang awal nih, yang 132, 211, dan 121. Nah, karena matriks ini juga gitu merupakan matriks yang tergolong dalam ordo 3x3. Nah, maka jelas berbeda gitu dengan menentukan nilai determinan A dengan ordo 2x2. Dimana kalau ordo 2x2 itu hanya merubah tempat, kemudian menambahkan nilai minus gitu. Nah, kalau di ordo 3x3 untuk menentukan nilai determinan A-nya, itu menggunakan, nah seperti ini, fungsi serong, yang dimana nanti 1 kali 1 kali 1 akan ditambahkan dengan nilai 2 kali 2 kali 2, kemudian akan ditambahkan lagi gitu dengan nilai 1 kali 3 kali 1, kemudian dikurangi, nah fungsi serong yang ke atas gitu. Fungsi serong ke atas ini juga memiliki nilai 2 kali 1 kali 1, kemudian ditambah dengan 1 kali 2 kali 1, kemudian ditambahkan dengan 1 kali 3 kali 2. Nah, apabila dituliskan gitu dalam bentuk persamaan, maka akan seperti ini. Yaitu yang tadi 1 kali 1 kali 1 dituliskan, 2 kali 2 kali 2 dituliskan, 1 kali 3 kali 1, dan seterusnya. Nah, tanda minus di sini gitu, tanda minus di sini itu digunakan untuk pemisah antara yang sorong yang ke bawah dengan sorong yang ke atas gitu, atau sorong yang diberi oval berwarna merah dan oval yang berwarna hitam gitu sebagai pembatas, dan nilai minus ini merupakan nilai tanda mutlak gitu. Nah, apabila kita sederhanakan, maka akan didapati hasil persamaan yaitu 1 tambah 8 tambah 3 dikurangi dengan 2 tambah 2 tambah 6. Hasil dari perkalian ini gitu. Kemudian hasilnya yaitu 11 kurang 10 yaitu 1. Nah, ini merupakan nilai determinan A-nya. Kita sudah menemukan nilai determinan A-nya yaitu 1. Kemudian apa gitu determinan AI? Nah, ini kan merupakan tiga persamaan yang ada pada sebelumnya gitu ya. Nah, kalau tadi kita lihat bentuk matriks awalnya itu yaitu 132, 211, dan 121. 132, 211, dan 121.
Nah, ketika kita ingin mencari nilai AI, maka kita mengubah nilai yang 132 depannya menjadi nilai yang ada di sebelah kanannya dari persamaan, yaitu hasilnya gitu. Minus 5, 11, minus 2. Dan selebihnya sama. Nah, ya kemudian karena ini juga ordo 3 kali 3 gitu. Dan kita ini menentukan nilai determinan juga. Jadi masih sama prinsipnya menggunakan serong bawah dan serong atas. Nah, maka akan didapati hasil yaitu minus 12 dari minus 5. Minus 5 kali 1 kali 1 yaitu minus 5. 2 kali 2, 4. 4 dikali minus 2 itu minus 8. 1 kali 11 kali 1 yaitu plus 11. Dikurangi dengan minus 2 kali 1 kali 1 yaitu minus 2. Minus 5 kali 2 yaitu minus 10 kali 1 tetap minus 10. Kemudian 1 kali 11 kali 2. 2 kali 11 22. Nah, seperti ini. Kemudian didapati hasilnya itu minus 2, minus 10 yaitu minus 12. Nah, ini untuk nilai A1 ya. A1 itu dimaksudkan kayak nilai yang ada pada kolom pertama yaitu diganti dengan nilai hasil dalam persamaan gitu. Nah, karena ini nilai A2 berarti ya ditukar lagi gitu. Itu jadi nilai yang di kolom kedua itu sebagai nilai hasilnya dari persamaan. Seperti itu. Jadi karena masih menggunakan ordo 3 kali 3 juga, nah kita menggunakan teori mencari determinan gitu. Sama seperti tadi, maka akan didapati hasil yaitu minus 18. Nah, minus 18 ini dapat dari mana gitu? 1 kali 11 kali 1 yaitu 11, minus 5 kali 2 itu minus 10, minus 10 kali 2 minus 20. Nah, 1 kali 3, 3 kali minus 2 itu minus 6. Kemudian dikurangi dengan 2 kali 11 itu 22, minus 2 kali 2 itu minus 4, dan 3 dikali minus 5 itu yaitu minus 15. Kemudian dijumlahkan dan didapati hasil itu minus 18. Nah, kemudian itu menggunakan ordo 3 kali 3 juga, tetapi yang penggantian nilai yang dari hasil dari persamaan itu terdapat di kolom ketiga dari si matriks awal gitu. Jadi 132, 211 dan minus 5, 11 minus 2. Nah, dapat dilihat gitu ya dari persamaan A1, A2, A3. Nah, nilai minus 5, 11 dan minus 2 itu berubah-ubah gitu, tergantung di mana posisinya dia gitu. Karena ini A1 yaitu di kolom pertama, nah karena ini A2 yaitu di kolom kedua, dan karena ini A3 maka di kolom ketiga. Seperti itu. Ini minus 2 ditambah 4, ditambah 44 dikurangin 15, dikurangin dengan minus 10 tambah 11 kurang minus 12, maka hasilnya 38. Nah, kita lihat lagi gitu. 1 kali 1 minus 2, yaitu minus 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 11 plus 44. Minus 5 kali 3 itu minus 15. Nah, kemudian kita fungsi naik, fungsi serong naik, yaitu minus 5 kali 2, yaitu minus 10. Kemudian 1 kali 11 yaitu 11, dan minus 2 kali 3 itu kan minus 6. Minus 6 kali 2, yaitu minus 12. Kemudian dijumlahkan dan didapati hasil 38. Nah, kenapa kita lihat lagi, kenapa gitu pencarian nilai AI itu hanya sampai A3 gitu? Karena nilai dari si variabelnya itu juga hanya 3, yaitu X1, X2, X3. Nah, gimana kalau nilai variabelnya itu ada 5 atau 7 atau 10 bahkan? Ya, nilai pencarian nilai AI-nya itu tergantung mengikuti berapa banyak nilai si variabel yang dipakai dalam persamaannya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mendapati gitu nilai A1, A2, A3 dan kemudian nilai determinan A yang pertama, nah kita melakukan pembagian yang dimana fungsi itu memiliki rumus XI sama dengan AI dibagi A. Nah, XI-nya itu X1. X1 berarti hasil dari determinan A1 itu dibagi dengan determinan A. Nah, karena tadi determinan A-nya itu 1 ya, sebelumnya gitu determinan A-nya 1, dan si A1 ini memiliki hasil minus 12, jadi minus 12 dibagi 1. Nah, begitu seterusnya sampai nilai X3. Nah, kemudian didapati hasil dari persamaan ini, yaitu SPL-nya itu minus 12, minus 18,
1,38. Seperti itu. Nah, metode Kramer sendiri itu digunakan dalam beberapa bidang ilmu, seperti bidang ilmu alam, ilmu sosial, serta teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi atau infokom. Nah, penggunaan metode Kramer juga itu terdapat dalam aplikasi sistem, di mana metode Kramer ini memudahkan user dalam menyelesaikan persoalan yang menggunakan metode Kramer. Seperti itu. Nah, langsung saja kita ke soalnya, soal latihannya. Cari penyelesaian dari persamaan berikut menggunakan metode Kramer. Persamaan satunya itu X1 plus X2 plus X3 sama dengan 4. Kemudian persamaan duanya 3X1 minus 4X2 minus X3 sama dengan 4. Dan persamaan tiganya itu 12X1 ditambah 16X2 dikurangi dengan 4X3 sama dengan 4. Nah, untuk menjawab persoalan ini, mari kita ke coret-coretan. Ini merupakan persamaan yang tadi ada di dalam PowerPoint. Nah, kemudian di dalam persamaan ini kita rubah dulu ke bentuk matriks, yaitu 1, 3, 12, 1 minus 4, 16, dan 3 minus 3 minus 1 minus 4. Kemudian kita menuliskan nilai variabelnya, yaitu X1, X2, X3, dan kemudian kita menuliskan hasilnya 4, 4, 4. Nah, seperti ini apabila dari persamaan kita rubah menjadi ke dalam bentuk matriks. Nah, tadi kan dalam PowerPoint juga dijelaskan bahwa dengan untuk menggunakan metode Kramer gitu, itu memerlukan nilai determinan A dan nilai determinan AI. Nah, maka dari awal sini kita akan mencari nilai determinan A terlebih dahulu. Nah, berarti kita akan mencari nilai determinan A-nya dari matriksnya di sini itu 1, 3, 2, 1 minus 4, 16, 1 minus 1, minus 4. Kemudian kita taruh dua fungsi ini ke dalam ruas sebelah kanan gitu. Itu 1, 3, 2, 1 minus 4, 16. Nah, kemudian tutup. Nah, kemudian kita lakukan kita melakukannya dengan menggunakan metode rumus serong ke bawah terlebih dahulu. Yaitu di sini nanti akan bisa dituliskan, yaitu 1 dikali minus 4 dikali dengan minus 4, kemudian ditambah dengan ini 1 dikali minus 1 dikali dengan 2, kemudian ditambahkan dengan ini 1 kali 3 dikali dengan 16, kemudian dikurangi, karena kurang ini mutlak ya fungsinya sebagai pemisah antara fungsi serong ke bawah dan serong ke atas. Nah, yang kedua ini 2 dikali dengan minus 4 dikali dengan minus 4 dikali dengan 1, kemudian ditambahkan dengan 16 dikali dengan minus 1 dikali dengan 1, kemudian ditambah dengan minus 4 kali 3 kali 1, seperti ini. Nah, untuk memudahkan gitu menyelesaikan persamaan ini, kita menggunakan kalkulator. Itu 1 kali dengan minus 4 minus 4 minus 4 itu 19 ditambah dengan minus 2 itu minus 2. Ini 16 kali 3 itu 28. 28 itu kurang dengan minus 8 ditambah dengan minus 16. Kemudian 4 kali 3 12 minus 12. Itu. Ini sama lagi 16 kurang 2 ditambah 48 dikurang dengan minus 8 minus 16 minus 12. Nah, ini menjadi 16 kurang 2 itu 14. 48 dengan 14 42 1 dengan 62. 62 dikurangi dengan minus 16 tambah 12 itu 38 minus 38 minus 8 itu minus 46 itu minus 46 46. Nah, karena minus dia ditambah dengan 46. Nah, hasilnya itu 100 108.
kita sudah mendapatkan nih nilai determinan A-nya yaitu 108. Nah, ini nilai determinan A-nya ya. Nah, kemudian kan dalam menggunakan metode Cramer juga memerlukan determinan AI. Nah, udah kita langsung saja mencari yang pertama yaitu A1-nya, yaitu sama dengan X1, yang dimana kita memasukkan nilai hasil dari persamaan ke dalam kolom yang pertama, yaitu 4, 4, 4. Kemudian diikuti dengan dua kolom berikutnya itu hasil dari yang matriks awal gitu. 1 minus 4, 16. 3 minus 1 minus 4. Kemudian kita ambil dua kolom paling kiri, kemudian kita taruhkan ke ruas sebelah kanan gitu. 4, 4, 4, 1 minus 4, 16. Kemudian kita lakukan pendeterminan ordo 3x3 matriks itu dengan cara fungsi serong ke bawah. Itu 4 kali 4 kali minus 4 dikali dengan minus 4. Kemudian ditambah dengan 1 minus 1. 1 dikali minus 1 dikali dengan 4. Ditambahkan dengan 3 dikali 4 kali 4 dikali dengan 16. Kemudian dikurangi dengan fungsi serong ke atas, yaitu 4 dikali minus 4 dikali 3, yaitu ditambahkan dengan 16 dikali minus 1 dikali 4, ditambahkan dengan 1, 4 minus 4. Minus 4 kali 4 kali 1. Nah, kita sederhanakan dulu gitu ya. Minus 4 dikali dengan minus 4, minus kali minus kan jadi plus. Minus 4 kali minus 4 yaitu 4 kali 4 itu 16. 16 kali 4, kita hitungnya 16 kali 4, 2, 64. 64 ditambahkan dengan ini tuh minus 4, kemudian ditambah dengan 3 kali 4 itu 12, di 12 kali 16 itu 2 kali 6, 2 kali 1, 2, 3, 6, 1 tambah 2, 9, 1, jadi 192 dikurangi dengan minus 4 kali 3 itu minus 12, minus 12 kali 4 yaitu minus 48 ditambah dengan 16 kali minus 1 itu minus 16. Nah, minus 16 kali 4. 16 kali 4. Oh, sudah, ini 64 jawabannya. 64. Kemudian ditambahkan dengan minus 4 kali 4. Minus 4 kali 4 yaitu minus 16. Seperti itu. Kita tulis lagi agar lebih enak menghitungnya. 64 dikurangi dengan 4 ditambah 192 dikurangi dengan minus 48 tambah 64 dikurangi dengan 16. Nah, dari sini kita hitung 60 tambah 192. Nah, setelah dihitung gitu, kita menghasilkan jawaban untuk nilai determinan A1 yaitu 252. Lanjut ke determinan A2, kita memasukkan nilai hasil dari persamaan ke dalam kolom yang kedua dari nilai matriks. Nah, itu 1, 3, 12. Kemudian kita ganti dengan 4, 4, 4, 3 minus 1 minus 4. Nah, salah.
kita ganti jadi 1, 3, 12 dan nilai 4, 4, 4. Nah, salah. Kemudian kita lakukan fungsi serong. Yang pertama itu 1 minus 1 dikali dengan salah, mohon maaf, saya tulis ulang lagi karena sedikit rumit ya kalau udah salah. A2 sama dengan X2 1, 3, 12 4, 4, 4 3 minus 1 ini itu minus 4 1, 3, 12 4, 4, 4. Nah, seperti ini untuk mencari determinan dari matriks A2. Itu kita lakukan fungsi serong turun ya. Jadi 1 dikali 4 dikali minus 4 ditambah dengan nilai 4 dikali minus 1 dikali dengan 12. Kemudian ditambah dengan 3 kali 3 kali 4 dikurangi dengan nilai atas itu 12 kali 4 kali 3. Kemudian ini ditambah dengan 4 kali minus 1 kali 1 ditambah dengan kali 1 ke sini, mohon maaf. Ini minus 4 kali 3 kali 4. Minus 4 kali 3 kali 4. Nah, dari sini kita lakukan pensederhanaan gitu ya. 4 kali minus 4 itu kan minus 16 ditambah dengan 4 kali minus 1 minus 4 kali dengan 12 itu minus 48 ditambah dengan 3 kali 3 yaitu 9 kali 4 yaitu 36 dikurangi dengan 12 kali 4 itu 48 kemudian 48 kali dengan 3 48, 12, 144. Ditambah dengan minus 4 kali minus 1 itu minus 4 dikali dengan 1 itu minus 4 ditambah dengan minus 4 kali 3 48 12 minus 12 dikali dengan 4 berarti minus 48. Nah, kita tulis kembali minus 16 minus 48 ditambah 36 dikurangi dengan 144 minus 4 minus 48. Kemudian kita hitung menggunakan kalkulator. Minus 28 ini 92 jadi 120. Nah, kita dapati hasil untuk perhitungan determinan A2 yaitu sebesar hasilnya itu 120. Kita lanjut ke mencari fungsi determinan yang A3 itu X3 sama dengan kita lihat dulu 1, 3, 12 dan 1 minus 4 16. 1 minus 4 16. Kemudian di yang ini yang kolom ketiga kita merubah fungsi menjadi nilai yang berada di sama dengan samping kanan sama dengan pada si persamaan. Kemudian kita lakukan mencari determinannya 1 minus 4 16. Kemudian kita lakukan fungsi serong. Nah, pertama kita
kita dapati 3 dikali minus 4 kali 4 ditambah dengan yaitu 1 ya. 1 kali minus 4 kali minus 4. 1 kali minus 4 kali minus 4 ditambah dengan 142. 1 kali 4 kali 2 ditambah dengan ini 4 kali 3 kali 16. 4 kali 3 kali 16. Kemudian mesti naik, serong naik, yaitu nih 12 kurang 12 dikali dengan minus 4 dikali dengan 4 ditambah dengan ini 16 kali 4 kali 1. 16 kali 4 kali 1 dan 4 kali 3 kali 1. 4 kali 3 kali 1 seperti ini. Nah, kemudian dari sini kita mensederhanakan dari persamaan tersebut, yaitu minus 4 kali 4 itu kan minus 16 ditambah dengan 1 kali 4 kali 2 yaitu 8 ditambah dengan 4 kali 3 12. 12 kali 16 tadi sudah kita hitung ya. 12 dikali dengan 16 itu 192. 192. Kemudian kita kurangi dengan minus 4 kali 4 itu minus 16. Minus 16 kali dengan 12. 2 kali 6, 2, 1, 3, 6, 1, 2, 9, 1, minus 192. Kemudian ditambah dengan 4, 16, 41, 16 kali 4, 16 kali 4. 4 kali 6 itu 4 kali 5, 20, 4, paling 1, 4, 64, 64 ditambah dengan 4 kali 3 kali 1, 12. Nah, hasil dari sini kita sederhanakan lagi. Itu minus 16 ditambah 8, yaitu kan menjadi minus 8. Minus 8 ditambah 192, yaitu 200. Nah, kemudian dikurangi dengan minus 64 kan ditambah 12 itu 76. Nah, minus 192 dikurangi dengan 76. Hasilnya yaitu 116. 116. Nah, 200 dikurangi dengan 116 yaitu 84. Nah, kita mendapatkan gitu nilai yang pertamanya, kita simpulin dulu ya. Dari nilai determinan A-nya itu 108. Kemudian nilai A1-nya itu 252. Nilai A2-nya itu 120 dan nilai A3-nya itu 84. Nah, kita menggunakan fungsi rumus terakhir gitu di dalam metode Cramer, yaitu X sama dengan AI dibagi dengan A. Nah, kita masukin gitu ke rumus ini. Jadi X1 sama dengan 252 dibagi dengan nilai A-nya itu 108. Kemudian X2-nya itu 120 kita bagi dengan 108 dan nilai X3-nya kita bagi yaitu 84 dibagi dengan 108. Nah, dengan menggunakan kalkulator didapati nilai 33 1,1. Nah, maka dari persamaan pertama yaitu nih, yang persamaan X1 ditambah X2 tambah X3 sama dengan 4. Kemudian persamaan 2, 3X1 dikurangin 4X2 dikurangin X3 sama dengan 4. Dan 12X1 ditambah 16X2 dikurangin 4X3 sama dengan 4. Didapati gitu hasil akhir yaitu 2,33, 1,11, 0,77. Begitu merupakan contoh penyelesaian dari metode Cramer.
Setelah tadi kita mencari penyelesaian dari ketiga persamaan ini, maka didapati hasilnya yaitu 2,33, 1,11, dan 0,77. Sekian merupakan penjelasan metode Kramer dari saya, dari Syarafi Hakim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.